Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Anissa. Saya mahasiswi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, program studi PJJ Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Ilmu Al-Quran. Baiklah, lanjut saja soal yang pertama. Bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya? Proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara lengkap ke langit dunia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Syekh Mana Al-Qahtan dalam Mabahits fi Ummil Quran mengatakan bahwa turunnya Al-Quran merupakan pemberitahuan untuk alam samawi yang dihuni malaikat tentang kemuliaan yang dimiliki oleh umat Muhammad, dan Al-Quran turun sebagai risalah baru agar menjadi umat yang paling baik. Dengan mengumumkan kepada penghuni alam samawi bahwa kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir dari kitab-kitab yang diturunkan dan disampaikan kepada Rasul terakhir untuk umat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun kepada Muhammad untuk menjadi pedoman dalam kehidupan. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad berada di Gua Hira, lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini sekaligus menjadi pertanda dimulainya kenabian Muhammad. Setelah itu, Al-Quran turun secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya ayat Al-Quran menyesuaikan dengan permasalahan sosial, krisis moral keagamaan yang sedang terjadi. Sejarah turunnya Al-Quran juga terbagi ke dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah disebut dengan ayat Makkiyah, sementara periode Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Dalam periode Mekah, ayat yang turun berisi ajaran tentang akidah dan ajaran-ajaran tauhid. Periode Mekah menurunkan 86 surat yang diturunkan dalam jangka waktu 12 tahun 5 bulan. Dalam periode Madinah, ayat yang turun umumnya berkaitan dengan hubungan manusia sebagai makhluk sosial, aturan-aturan dalam kehidupan Islam, serta hukum Islam. Periode ini dimulai setelah hijrahnya Rasul ke Madinah. Periode Madinah menurunkan 28 surat dalam jangka waktu 9 tahun 9 bulan. Ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Maidah ayat 5. Sejarah kodifikasi Al-Quran. Sejarah kodifikasi Al-Quran dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada masa Nabi Muhammad, masa Khalifah Abu Bakar, dan Khalifah Utsman bin Affan. Kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah. Kodifikasi Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup. Saat itu kodifikasi dilakukan dengan dua cara, yakni hafalan dan penulisan. Kodifikasi Al-Quran dengan cara dihafal. Setelah menerima ayat Al-Quran, Nabi Muhammad membacakannya kepada para sahabat. Ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah kemudian dihafal dan dipahami serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat yang telah hafal Al-Quran jumlahnya sangat banyak, dan sebagian diantaranya dikirim ke berbagai daerah untuk mengajarkannya. Contohnya adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum yang dikirim sebagai utusan Rasulullah ke kawasan Madinah sebelum periode hijrah. Kodifikasi Al-Quran dengan cara ditulis. Karena kodifikasi dengan cara dihafal sangat rawan untuk dilupakan, penulisan Al-Quran juga telah dimulai pada masa Rasulullah. Hanya saja, pada masa ini
catatan ayat Al-Quran masih terpisah-pisah pada media yang beraneka ragam. Sahabat ada yang menulis di potongan kulit, pelepah kurma, daun lontar, lempengan tulang belikat, batu, dan potongan kertas kuno. Beberapa sahabat yang pernah mencatat wahyu Al-Quran pada masa Rasulullah adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Amrin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aban bin Sa'id, Khalid bin Walid, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan masih banyak lainnya. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. Ketika Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, ayat Al-Quran telah terpelihara dalam hafalan dan catatan para sahabat. Setelah itu, ditindaklanjuti kodifikasi periode kedua pada masa Khalifah Abu Bakar. Salah satu hal yang melatar belakangi kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Mengetahui hal itu, Umar bin Khattab khawatir akan punahnya Al-Quran apabila tidak segera dibukukan. Umar bin Khattab menyampaikan kekhawatirannya kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menindaklanjutinya dengan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menghimpun atau menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Zaid bin Sabit segera melaksanakannya dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di pelepah kurma, lempengan batu, hingga dari hafalan orang-orang penghafal Al-Quran. Setelah melalui proses yang amat panjang, jadilah mushaf di tangan Abu Bakar, yang kemudian pindah ke tangan Umar bin Khattab, dan setelah itu berpindah tangan ke Hafsah binti Umar. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Kodifikasi terakhir dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kodifikasi mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan dilatar belakangi oleh adanya perbedaan dalam cara membaca serta huruf Al-Quran. Hal itu terjadi karena Islam semakin menyebar ke berbagai penjuru di setiap daerah. Terdapat imam pengajar yang saling menyatakan bacaannya yang benar. Perbedaan yang menimbulkan perselisihan itu diketahui oleh Hudzaifah bin Yaman yang turut serta dalam misi penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Setelah mendapat laporan dari Hudzaifah bin Yaman, Khalifah Utsman meminjam mushaf yang dibawa oleh Hafsah binti Umar. Utsman kemudian membentuk tim pembukuan Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ais, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Mereka diminta menduplikasi mushaf yang asli menjadi beberapa mushaf agar tidak terjadi lagi perbedaan dalam cara membaca serta huruf Al-Quran. Mushaf-mushaf yang selesai ditulis dikenal sebagai Mushaf Utsmani dan dikirimkan ke seluruh pelosok wilayah Islam. Setelah itu, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan agar versi lain yang beredar sebelum terbit Al-Quran, Mushaf Utsmani, dibakar, supaya tidak ada perbedaan lagi yang membingungkan dan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Hingga saat ini, Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia merupakan Al-Quran dengan Mushaf Utsmani. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan asbab al-nuzul dan berikan contohnya. Pengertian asbab al-nuzul adalah sebab-sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. 5 contoh ayat yang memiliki asbab al-nuzul meliputi Surat Al-Kahf ayat 28, Surah Ad-Duha ayat 1-3, Surah An-Nisa ayat 59, Surah Abasa ayat 1-10, dan Surah Al-Lahab ayat 1-5. Lanjut soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran dan beri contohnya? Munasabah Al-Quran adalah menjelaskan korelasi makna antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat, baik korelasi itu bersifat secara umum atau khusus, rasional, persepsi, imajinatif, atau korelasi sebab akibat.
perbandingan dan perlawanan. Kata munasabah secara etimologi menurut As-Suyuti berarti al-musyakalah atau keserupaan dan al-muqarabah atau kedekatan. Az-Zarkashi memberi contoh sebagai berikut. Fulan yunasib fulan berarti si A mempunyai hubungan dekat dengan si B dan menyerupainya. Dari kata itu lahir pula kata an-nasib berarti kerabat yang mempunyai hubungan seperti dua orang bersaudara dan putra paman. Istilah munasabah digunakan dalam lilat dalam bab qiyas dan berarti al-was al-muqarib li al-huk gambar atau gambaran yang berhubungan dengan hukum. Istilah munasabah diungkapkan pula dengan kata rab atau pertalian. Soal nomor 4. Jelaskan pengertian makiyah dan madaniyah serta apa hikmah ilmu ini. Makiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Dalam pengertian ini, makiyah merupakan ayat atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, sedangkan madaniyah adalah ayat atau surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Faedah mempelajari makiyah dan madaniyah ialah sebagai alat bantu untuk memahami Al-Quran yang berkontribusi dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran, menjadi pegangan para musafir untuk mengetahui ayat yang mansukh dan nas, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan keindahan dan kelenturan gaya bahasa tersebut. Soal nomor 5 atau yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan muhkam mutasyabih? Berikan masing-masing contohnya. Mengenai pengertian muhkam dan mutasyabih, terdapat banyak perbedaan pendapat. Yang terpenting diantaranya sebagai berikut. Muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabih mengandung banyak wajah. Muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain. Sedangkan mutasyabih memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Para ulama memberikan contoh-contoh ayat muhkam dalam Al-Quran dengan ayat-ayat nasikh, ayat-ayat tentang halal, haram, hudud atau hukuman, kewajiban, janji, dan ancaman. Serta untuk ayat-ayat mutasyabih, mereka mencontohkan dengan ayat-ayat mansukh dan ayat-ayat tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Antara lain, Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran Surat Toha 20. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Quran Surat Al-Qasas ayat 28. Tangan Allah di atas tangan mereka. Quran Surat Al-Fat ayat 48. Dan dialah yang berkuasa atas kalian hamba-hambanya. Quran Surat Al-An'am ayat 6. Dan datanglah Tuhanmu. Quran Surat Al-Fajr ayat 89. Dan Allah memarahi mereka. Quran Surat Al-Fat ayat 48. Allah ridho terhadap mereka. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 98. Maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Itulah tadi soal dan jawaban dari UTS Ilmu Al-Quran. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum